Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dalam materi pembelajaran biologi. Dan kalian jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom. Untuk pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari materi sebelumnya yang telah Ibu jelaskan ke kalian lewat video yang sudah di-share di YouTube, yaitu tentang rangka dan tulang, kemudian persendian, dan yang terakhir adalah otot rangka. Nah, ini merupakan lanjutannya. Tetapi sebelum kita ke materi selanjutnya, ada 3 kuis pada otot rangka, dan mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dalam kolom komentar Telegram. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya di bab sistem gerak, yaitu tentang gangguan sistem gerak. Pada gangguan sistem gerak ini sebenarnya sangat lumrah sekali dan banyak sekali terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti misalkan kekilir atau terkilir gitu ya, patah tulang dan masih banyak lagi. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan secara keseluruhan tentang gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Yang pertama adalah gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang ini ternyata ada beberapa macamnya. Nah, yang pertama adalah fraktur. Fraktur itu adalah patah tulang. Patah tulang ini dipengaruhi oleh usia penderita, kemudian kelenturan tulang, jenis tulang, dan seberapa besar kekuatan yang melawan tulang. Kemudian yang kedua ada fraktur simplex. Ini merupakan atau bahasa lainnya itu adalah sederhana atau tertutup, yaitu tulang yang patah tidak tampak di luar. Artinya tulang itu patah tapi tidak menonjol keluar gitu. Jadi masih ada di sekitaran di dalam tubuh gitu ya. Kemudian ada fraktur kompleks atau majemuk atau terbuka, yaitu tulang yang patah tampak dari luar karena telah menembus kulit. Artinya ketika tulang itu patah, itu kelihatan dari luarnya atau menembus kulit, menonjol keluar gitu ya. Jadi kelihatan si tulangnya itu. Nah, itu disebut dengan fraktur kompleks. Kemudian selanjutnya ada fraktur avulasi. Itu tuh merupakan patah tulang yang disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Kemudian selanjutnya ada fraktur patologis. Ini terjadi jika tumor atau kanker tumbuh ke dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Kemudian selanjutnya ada patah tulang kompresi atau penekanan. Ini disebabkan oleh tekanan suatu tulang terhadap tulang lainnya. Kemudian selanjutnya ada fraktur tergilas. Ini menyebabkan retakan atau pecahan tulang yang disebabkan oleh tergilasnya tubuh kita oleh benda yang lebih berat dari tubuh kita gitu ya. Kebayangkan benda yang lebih berat dari tubuh kita. Nah, biasa terjadi di kecelakaan misalkan ya. Lanjut lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi ini ternyata ada beberapa macam dan di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama, itu adalah terkilir atau biasa disebut dengan sprain. Ini adalah gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau tiba-tiba. Biasanya terkilir ini terjadi karena tiba-tiba ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti Ibu aja. Ibu pernah terkilir dan itu bukan karena disengaja tetapi karena tidak disengaja. Misalkan karena mengambil beban terlalu berat sehingga tubuh kita tidak bisa menopang dan yang terjadi adalah kaki kita terkilir misalkan seperti itu. Atau kita terburu-buru misalkan karena terlambat ke sekolah, kita terburu-buru memakai sepatu yang akhirnya dengan tidak sengaja kaki kita terkilir. Nah, ternyata terkilir itu diakibatkan karena gerakan yang tidak biasa atau dipaksakan atau secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua ada dislokasi. Ini tuh adalah pergeseran tulang penyusun sendi. Kemudian ada osteoartritis. Ini merupakan kerusakan dan keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Kemudian yang keempat ada ankilosis. Ini merupakan sendi tidak dapat digerakkan dan ujung antara tulang terasa bersatu. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya ya.
Kemudian ada artritis. Artritis ini masih termasuk ke dalam kategori gangguan persendian. Nah, sekarang yang akan Ibu jelaskan di sini adalah tentang artritis. Jadi artritis itu adalah peradangan pada sendi yang disertai dengan bengkak, kemudian kaku, keterlibatan bergerak, dan rasa sakit. Nah, artritis ini ternyata dibedakan menjadi beberapa macam. Di sini ada 6 macam. Nah, sekarang yang akan Ibu jelaskan, yang pertama adalah artritis sika. Ini tuh maksudnya adalah berkurangnya minyak atau sendi sinovial. Jadi di awal di materi persendian, Ibu sudah menjelaskan bahwa di dalam sendi kita itu terdapat yang namanya cairan sinovial atau biasa disebut dengan cairan pelumas, atau kalau pada kendaraan itu disebutnya kayak oli lagi. Itu untuk membantu dalam proses pergerakan. Nah, apabila seorang individu atau organisme ini mengalami yang namanya artritis sika, itu artinya dia kekurangan cairan sinovial, sehingga yang terjadi di dalam tubuhnya itu adalah cenderung kaku misalkan, kemudian terasa nyeri misalkan pada tulang sendinya. Nah, itu salah satunya ya. Yang kedua ada artritis eksudatif. Ini merupakan timbulnya getah radang berupa nanah pada rongga sendi. Biasanya terlihat apabila dengan menggunakan USG misalkan atau ronsen gitu ya. Kemudian yang ketiga ada artritis septik. Ini merupakan radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi ada beberapa radang yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh kita atau virus, berarti itu ada kaitannya dengan imunitas yang ada di dalam tubuh kita. Berarti imunitas dalam tubuh kita sedang menurun sehingga ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh dan menyerang pada persendian kita gitu ya. Dan itu namanya adalah artritis septik. Kemudian yang keempat ada artritis rheumatoid. Ini merupakan timbul akibat sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan yang sehat sehingga merusak sendi gitu ya. Kemudian yang kelima ada artritis gout. Ini merupakan timbul akibat kelebihan asam urat di dalam tubuh atau biasa disebut dengan hiperurikemia. Kemudian yang terakhir ini ada artritis psoriatik. Ini merupakan radang sendi yang terjadi pada orang-orang yang menderita psoriasis pada kuku dan kulit, kelainan kulit menahun yang menyebabkan bercak merah di tubuhnya atau di sekitaran tubuhnya. Kemudian selanjutnya ada gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot yang pertama ada hipertrofi. Ini akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Kemudian selanjutnya ada distrofi. Ini merupakan penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Kemudian selanjutnya ada kram. Nah, kram ini pasti di antara kalian termasuk saya juga gitu pernah merasakan yang namanya kram. Itu biasanya terjadi di kaki, apalagi ketika masa kehamilan suka terjadi tiba-tiba. Biasanya kerasanya itu di kaki, tetapi waktu masa kehamilan tiba-tiba kerasanya di betis. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini merupakan termasuk ke dalam gangguan pada otot. Gangguan pada ototnya pada apa? Pada eh, pada otot tiba-tiba serasa tegang, kemudian sulit digerakkan dan disertai rasa nyeri, gitu ya. Jadi ada penegangan pada otot sehingga yang terjadi otot kita menegang dan timbullah rasa sakit gitu. Kemudian selanjutnya ada otot robek. Nah, otot robek ini merupakan robeknya selaput otot yang menyebabkan bengkak, kemudian rasa nyeri serta pendarahan. Selanjutnya ada atrofi. Nah, atrofi ini adalah akibat otot yang mengecil. Kemudian selanjutnya ada tetanus atau biasa disebut dengan kejang otot akibat otot berkontraksi terus-menerus. Tetanus ini menurut pendapat disebabkan oleh apa? Biasanya disebabkan oleh kotoran kuda ya yang masuk ke dalam pori-pori atau luka yang ada pada tubuh kita gitu. Kemudian kurangnya antisipasi dengan vaksin tetanus. Biasanya vaksin tetanus ini
ada gitu untuk mencegah penularan tetanus. Kemudian selanjutnya ada miastenia gravis. Ini tuh merupakan ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga mengalami yang namanya kelumpuhan. Kemudian selanjutnya ada otot terkilir atau strain. Ini merupakan robeknya otot bagian tendon karena meregang melebihi batas normalnya. Kemudian selanjutnya ya, alhamdulillah materi ini udah habis. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya yang terakhir adalah tentang teknologi pada sistem gerak.